dari GKJ Margoyudan Surakarta ya. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Masih semangat atau perjalanan jauh, capek atau ada yang haus? Enggak. Siap menerima materi kegiatan hari ini? Ini dari rumah. Oh iya. Pastinya SD, SMP, ada yang SMA juga ya? Masih SMP? Mana? Oh gitu. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dari GKJ Margoyudan Surakarta dan teman-teman semuanya yang penerima beasiswa dari GKJ Margoyudan ya. Oke. Selamat datang di Yoso Farm di Karangkulon, Desa Mbero, Kecamatan Trujok, Kabupaten Klaten. Ada yang punya saudara di daerah sini di Klaten? Oke. Ya, bisa mampir ke sini ketika lewat atau berkunjung ke Klaten. Nah, perkenalkan nama kami dari Yoso Farm. Saya sendiri nama Widodo, bukan Joko Widodo nih. Widodo tapi pakai Sri Widodo. Nah, terus ada istri, saya namanya Nurul Fitri Hidayati. Nah, kami berdua owner dari Yoso Farm. Yoso Farm itu apa sih? Kalau Yoso itu sebenarnya nama almarhum bapak saya, namanya Yongso. Kemudian Yoso itu bisa diartikan, kalau orang Jawa Yoso itu membangun, membuat sistem, atau kita kalau farm itu adalah boleh dikatakan kebun. Nah, kemudian digabung jadi kebun Mbah Yoso. Gampiling atau gitu. Nah, di bawah itu ada tulisan homestead. Adik-adik, teman-teman ya, ada yang tahu apa arti homestead? Kalau homestay tahu nggak? Apa itu? Nah, penginapan ya. Nah, homestay itu bukan penginapan. Nah, home itu rumah, stay itu manfaat. Ya, rumah manfaat. Jadi apa yang bagaimana rumah itu bisa digali atau kita menggali sumber daya yang ada di pekarangan dan sekitar untuk menunjang, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, di rumah ini kita membuat ekosistem sendiri di pekarangan, di mana ekosistem itu saling memenuhi atau saling melengkapi, terintegrasi. Jadi nanti kami tunjukkan apa sih yang dilakukan di Yoso Farm di pekarangannya sehingga kebutuhan bisa tercukupi atau terpenuhi dari ekosistem ini. Nah, nanti ada yang namanya kebun pangan. Ada input untuk swasembada pangan, yaitu berupa bagaimana mengolah pupuk, membuat pupuk sendiri, kemudian membuat pakan ternak sendiri. Jadi ternak-ternak kita nggak beli pakan. Ada ayam, ada ikan, itu nggak ada yang beli pakan, dan pakannya semuanya organik. Nah, itu sumber daya yang bisa dipetakan untuk dijadikan apa? Oh iya, maaf, nanti sebelum paparan kami juga ingin ada perwakilan dari GKJ Margoyudan untuk mewakili perkenalan, sehingga rombongan dari GKJ Margoyudan itu datang ke Yoso Farm, harapannya apa sehingga nanti bisa match apa yang menjadi tujuan dan harapan bisa terpenuhi. Gitu. Monggo dari Bapak Ibu, siapa yang mewakili? Pak Ketua. Pak Adi mau. Monggo Bapak. Bapak Ibu serta anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi Pak Widodo yang telah menerima kami dari rombongan GKJ Margoyudan dari Komisi Pendidikan dan Beasiswa. Kami
mewakili dari rekan-rekan dari GKJ Margildan, saya dituakan atau dalam hal ini mungkin saya sebagai Ketua Komisi Pendidikan dan Wiswa, saya mewakili dari rekan-rekan. Ya, pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Sriwidodo yang pada pagi hari ini sudah menerima kedatangan kami satu rombongan, dengan harapan mudah-mudahan dalam kegiatan pembelajaran di luar hari ini ya nanti adik-adik bisa belajar, yang kami tentunya dengan pengurus selalu akan mendampingi dari adik nanti dari awal sampai akhir dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan nanti bisa banyak manfaat yang diterimanya, khususnya bagaimana cara memanfaatkan lahan atau pekarangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sriwidodo kaitan dengan Yoso Farm, yaitu dalam arti ya kita bisa memanfaatkan ya kebun untuk bisa ya berproduktif, baik itu dari tanaman maupun dari peternakan dan sebagainya. Secara lengkap nanti adik-adik bisa ya mengikuti apa yang nanti dipandu oleh Bapak Sriwidodo beserta keluarga, mungkin bersama dengan istri yang sudah ya nanti akan dengan baik menuntun atau memimpin kita dalam pembelajaran ini. Tentunya kami ya, nama saya soalnya ya mungkin bersama dengan Bapak tuan rumah ini ya. Kalau Bapak tadi Sriwidodo, saya Sriwidadi. Lengkap nih ya, Sriwidodo dan Sriwidadi ini ya. Nah, ini lengkap. Ya, manis sekali ini ya. Ya, mungkin teman-teman lain nanti ya termasuk ada Pak ya, pengurusnya ya, Pak Kadio, kemudian Bu Winarti. Kemudian dibantu oleh ya yang lain, nanti ada Pak Tri Budi, kemudian Mbak Grace. Ya, Pak Winarso, kemudian Bulusi Budia. Ya. Budia. Ya, Budia. Udah itu ya. Di absen. Sudah ya, dan saya sendiri tadi ada beberapa ya pendamping yang selalu untuk ya, menyertai adik-adik dalam kegiatan pembelajaran di luar ini. Tentunya kami sekali lagi ya mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Sriwidodo beserta istri yang nanti akan memandu, menuntun, memberikan ilmunya ya kepada adik-adik ini. Mudah-mudahan ya adik-adik nanti tentunya ilmunya tidak akan bermanfaat pada saat ini ya. Mudah-mudahan nanti akan bermanfaat di kesempatan lain, misalnya adik-adik sudah lulus, sudah bekerja, ini pun bisa ya, menggunakan ilmu ini untuk tetap berproduktif, misalnya memanfaatkan ya di lingkungan rumahnya yang halaman sempit bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Itu mungkin yang kami bisa sampaikan. Sekali lagi, apabila kedatangan kami bersama rombongan ini mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Sriwidodo sekalian, tentunya kami memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, kami wakil dari pengurus sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan hubungan ini atau pertemuan ini tidak sampai sini, nanti akan kita berlanjut di kesempatan lain. Kita bisa terus ini sebagai upaya untuk menambah persaudaraan atau perseduluran ya, dan tidak berhenti sampai sini. Lagi apabila kami dalam menyampaikan ini banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami kembalikan kepada Bapak Sriwidodo. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih Bapak Sriwidodo dari GKJ Margildan sudah memperkenalkan diri dan maksud tujuan datang ke Yoso Farm. Dan kita lanjut ke pemaparan. Jadi Yoso Farm di homestead ini kita desain seperti perangkat komputer Bapak Ibu. Jadi ada softwarenya, ada hardwarenya. Jadi softwarenya itu lebih kepada pemahaman atau mindset manusianya.
Kemudian hardware-nya itu lebih kepada sumber daya alam yang diolah. Nah, di sini akan disampaikan software-nya nanti akan disampaikan sama istri Bu Nurul, dan nanti kami lanjut ke paparan atau hardware-nya atau bagaimana mengolah implementasinya. Dan nanti kita ajak keliling kebun, ya. Jadi nggak khawatir capek karena kebun kami hanya sekitar 300 meter. Depan rumah, samping kanan dan samping kiri, itu saja. Nah, nanti setelah kita keliling kebun boleh bertanya-tanya, kenapa ada ini, kenapa ini, dan sebagainya. Boleh langsung berinteraksi, dan nanti setelah keliling kebun kita akan berdiskusi atau sambil snack time, begitu nggak? Setelah itu baru closing. Nah, monggo istri untuk menyampaikan softwarenya. Baik, sebelumnya mohon untuk teman-teman mengisi daftar hadir, cukup diisi nama saja, tidak apa-apa. Salam kenal teman-teman semua. Tadi sudah dikenalkan sama suami saya, nama saya Nurul. Ini teman-teman tadi dari tingkat SD dan SMP. Sekolahnya, SMA juga ada, SMK juga ada. Berarti sekolahnya beragam gitu nggak? Lansia juga ada. Baik, jadi teman-teman, di Yosofam ini sebenarnya institusinya rumah pribadi. Jadi di rumah ini memang kami menerapkan gaya hidup homestay. Tadi sudah diterangkan, home itu rumah, state manfaat. Jadi apa yang dimanfaatkan di rumah ini, kami memanfaatkan sumber daya yang ada. Kira-kira teman-teman di rumah ada yang lahannya luas? Ada yang di perumahan? Iya. Ada yang suka menanam? Ada yang suka memanen? Ada yang suka makan? Semua suka makan. Iya. Jadi teman-teman, saat kita makan, apakah kita tahu apa yang kita makan? Tahu, ya. Misalnya kakak, jajan suka nggak kak? Iya. Kalau misalnya suatu saat teman-teman beli fast food, itu 100% tahu nggak ingredientnya apa? Dan bagaimana prosesnya? Ya. Nggak suka fast food, baik. Jadi di Yosofam ini kami berusaha supaya pangan sumbernya tersedia di dekat kita. Jadi untuk masak kita nggak perlu harus pergi ke pasar, harus pergi ke warung gitu. Jadi sumber pangan sebisa mungkin kami adakan. Tapi jujur kami pun masih ke warung, Bu. Untuk minyak kami belum membuat, gula juga belum membuat. Tapi untuk sayur alhamdulillah ada protein, kami setiap hari ada telur, ada ikan. Jadi saat kita mengusahakan sendiri sumber pangan kita, di situ kita tahu komposisinya kak. Misalnya ada teman-teman beli nugget ayam, itu 100% makan daging apa enggak sih? Banyak campurannya ya. Nah, dengan kita membuat sumber pangan di sekitar kita, kita tahu pangan itu nanti jadinya real food, bukan makanan prosesan. Kita pemrosesannya cukup di dapur dengan cara yang sederhana. Jadi di rumah ini, softwarenya Yosofam, kami fokus utama sebenarnya di lingkungan. Jadi bagaimana kita peduli lingkungan dengan cara yang sederhana. Jadi untuk peduli lingkungan tidak harus kita ikut demo, mengkritik tambang, mengkritik apa, bukan, tidak harus seperti itu. Untuk peduli lingkungan bisa kita lakukan dari lingkungan terkecil. Apa teman-teman lingkungan terdekat kita? Keluarga, rumah kita. Jadi di rumah bisa ngapain saja. Kami di Yosofam, alhamdulillah ada lahan sekitar 300 meter tadi. Di lahan ini kami menerapkan pertanian terpadu. Pertanian terpadu itu perpaduan dari apa? Ada peternakan, ada perikanan, ada pertanian, juga ada pengelolaan limbah. Iya. Jadi kenapa harus ada pengelolaan limbah? Karena sebenarnya di alam teman-teman nggak ada yang namanya sampah. Sampah itu hanya dibuat oleh kita manusia. Jadi di alam itu ada yang namanya pengurai. Ada yang belajar biologi? Nah, biasanya yang jadi pengurai apa mas? Bakteri, jamur. Ayo makhluk lain. Sing lembut-lembut, berlendir, cacing. Nah, kalau di Yosofam yang jadi pengurai siapa? Kita manusia. Dimulai dari ngurainya gimana? Kita pilah sampah.
Di tempat teman-teman di rumah saja ada yang milah sampah. Nah, dipilahnya apa aja Kak biasanya Kak? Ya, yang organik diapain? Iya, dikomposkan secara alami. Iya, jadi penguraian pertama jangan dicampur semua kalau sampah. Kalau sampah dalam kondisi tercampur, untuk mengolahnya susah. Jadi di Yosofarm tadi pertanian terpadu salah satu aspek yang penting itu pengelolaan limbah. Nanti saat kita mengelola limbah teman-teman, limbah itu bukan jadi polutan, tidak mencemari lingkungan, tapi memberi manfaat kepada kita yang mengolah. Manfaatnya untuk apa? Dibikin kompos. Kompos itu untuk apa teman-teman? Untuk pupuk. Ada juga yang untuk sumber pakan. Jadi pengurai yang banyak sekali di Yosofarm kami melibatkan maggot. Ada yang tahu maggot? Bukan cacing, dia larva Kak. Nanti kalau belum tahu kita kenalkan di sana. Mau ya nggak apa-apa. Kalau pengen nanti tak bawain pun nggak apa-apa. Ya, jadi tadi Yosofarm kita kenapa harus menerapkan integrated farming? Karena kita pengennya untuk bisa swasembada pangan. Jadi di rumah ini kami menerapkan program yang kami namakan Ketapang Kencana. Apa itu Ketapang Kencana? Ketahanan pangan di tingkat keluarga yang terencana. Jadi memang direncanakan Pak. Sebenarnya nama pohon ini Ketapang Kencana itu. Nih, jadi ketapang ketahanan pangan, kencana keluarga yang terencana. Jadi bagaimana sumber pangan keluarga ada di sekitar kita. Kenapa kita mau repot-repot kayak gitu? Karena kita punya tujuan. Tujuan kami apa? Kami pengen supaya hidupnya lebih mandiri. Jadi sumber pangan kita bukan hanya disuplai dari pasar, dari toko saja Kak. Di rumah pun ada. Misalnya sampai terjadi kondisi darurat. Kemarin yang mungkin teman-teman rasakan saat pandemi. Saat corona masih ingat? Ada pedagang keliling nggak? Untuk makan gimana? Belinya online gitu ya Kak? Iya. Kalau kami nggak perlu beli online pun di kebun ada. Di situ lebih tahan. Padahal waktu pandemi kan orang banyak yang nggak kerja. Kecuali orang yang bisa work from home gitu ya Kak. Tapi banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Jadi saat nggak ada pekerjaan, nggak ada yang jualan, bagaimana kita makan? Kita akan lebih safe. Jajan ya Allah. Iya Bu, banyak. Tiap menit aja ada yang keliling Bu. Jadi seperti itu, bagaimana pangan tersedia dalam kondisi aman maupun tidak aman. Kemudian selain kita pengen self-reliant atau bergantung pada diri sendiri, kita juga pengen hidup ini berkelanjutan. Jadi hidup yang nyaman bukan hanya dinikmati kita dok, tapi kita juga pengen generasi penerus kita menikmati lingkungan yang nyaman juga. Jadi output yang pengen kami dapatkan dari keberadaan Yosofarm beserta ekosistemnya, kami pengen manusianya bisa hidup sejahtera, hidup layak. Kami memang tidak mengejar yang berlebihan sampai hidup bermewah-mewahan gitu, enggak. Tapi orangnya bisa hidup sejahtera, sekaligus lingkungannya ikut terjaga. Kalau mungkin di GKJ juga ada yang tadi di bagian pendidikan ya Pak, jenengan? Ada komisi lingkungan betul Pak? Belum, guys. Suatu saat semoga ada Ibu. Ya, komisi lingkungan. Jadi kenapa harus ngurusin lingkungan? Karena sebenarnya kita lebih butuh lingkungan daripada lingkungan butuh kita. Kemarin pas corona kan aktivitas manusia direm. Itu udaranya jadi lebih segar loh Kak. Jadi sebenarnya yang butuh lingkungan itu kita. Jadi saat kita berada di lingkungan, mari kita jaga, bukan kita rusak. Kami dalam menjalankan Yosofarm, prinsip kami 3M teman-teman. 3M, nah ada di situ semua, softwarenya ada, tapi ketutupan meja ini sebagian. Jadi softwarenya ini kami buat, saya dan suami itu merancangnya sebelum kami menikah Bu. Jadi PDKT-nya, pacarannya itu malah ngurus kayak gitu. Begitu menikah, diimplementasikan di rumah kami. Jadi prinsip 3M itu apa teman-teman? Mudah, semudah kita pilah sampah ya Kak. Namanya siapa? Nah, Kak Cantika. Semudah milah sampah. Jadi sebelum jadi masalah, ayo kita pilah supaya bisa diolah. Jadi prinsip kami mudah, memulai sesuai kemampuan kita. Di rumah bisa milah sampah. Kembali ke tempatnya Mbak Caca. Ya, itu
tunggu dulu dong. Ini temennya belum makan loh, kamu sudah makan sendiri. Pengen gimana? Ya. Ya. Kemudian M yang kedua apa teman-teman? Yang pertama mudah, yang kedua murah. Milah sampah perlu biaya nggak kak? Tenaga saja, murah. Yang ketiga melimpah, sumber dayanya itu selalu ada. Limbah organik di tiap-tiap rumah ada nggak teman-teman? Misalnya apa sih sampah organik itu? Ya, sisa sayur, daun-daunan. Itu kalau dipilah untuk ngolahnya mudah. Tapi kalau sampai daun, kecampur sisa makanan, kecampur plastik, kecampur kertas, itu teman-teman untuk ngolah itu udah jijik duluan. Jadi dimulai dari 3M itu, sumbernya ada di tiap rumah, bahkan ada sampah organik itu. Dan iya. Itu apa?